Oke guys, welcome to channel Watuber guys. Selamat datang kembali ya. Kali ini kita mau review pedagang online sepatu guys ya. Nah, jadi yang nyari-nyari ide usaha, boleh kalian tonton videonya sampai habis. Jangan di skip guys. Jangan lupa juga di subscribe, like, comment, and share videonya ya kalau kalian suka. Oke, kita tanya-tanya langsung sama ownernya nih langsung ya. Disimak videonya. Oke, selamat menonton. Ya, nggak terlalu lama sih ya, baru jalan, belum nyampe 1 tahun saya jalan, paling sekitar berapa bulan ya, 2 atau 3 bulan lah, baru jalan juga. Emang sebelumnya kerja apa sih ya? Sebelumnya saya memang jualan juga, cuman ya karena itu apa namanya, ada kendala lah, mungkin memang belum jodohnya di bidang yang sebelumnya mungkin ya. Jadi sekarang mencoba istilahnya alih profesi untuk jualan ke bidang sepatu. Awal mula usaha Ya. Untuk awal mula saya nyoba berjualan di online ya dari awal mulanya. Mungkin terbuka aja ya. Dari sebelumnya saya berjualan di pakaian thrifting. oh itu ya Ya, PMK. betul, di thrifting. Asalnya saya buka offline toko gitu ya. Lama itu Toko paling baru berjalan sekitar 3 atau 4 bulan. Nah, dan kalau misalkan untuk mengikuti perkembangan zaman sekarang ya nggak bisa cuman ngandelin untuk di penjualan offline saja. Jadi untuk kalau misalkan kita pengen berkembang harus mengikuti perkembangan zaman gitu. Misalkan contoh nih, penjualan untuk saat ini lagi rame di online kayak di, mungkin bisa sebutin ya untuk lapaknya apa, boleh sebutin kan ya. boleh Nah, aja. misalkan contoh nih di Shopee misalkan lagi rame, kita kejar aja gitu. Yang penting mah kita berikhtiar dulu aja. Pokoknya kita harus selalu ngikutin aja perkembangan zaman gitu kan. Dan sampai akhirnya saya memperdalami untuk berjualan di TikTok karena pada saat itu TikTok lagi benar-benar rame untuk penjualannya. Nah, saya belajar dari situ dan alhamdulillah saya dapat ilmunya itu dari orang bukan warga sini juga ya, bukan daerah saya juga, dapatnya dari orang jauh juga yang ngasih tahu gitu kan, istilahnya orang baik lah gitu. Oh jadi dapat ilmunya dari orang juga ya? Ya, dari sebelumnya saya benar-benar awam banget, nggak tahu itu caranya berjualan di online itu. Contoh di live TikTok itu kayak gimana saya nggak tahu, dan waktu itu posisinya saya cari di YouTube pun belum ada yang nge-share untuk ilmunya itu gitu. Makanya saya berusaha karena saya punya niat istilahnya dan kuat banget gitu ya, pengen dibantu juga, nggak cuman offline aja. Jadi saya pelajari semuanya. Nah, alhamdulillah pada saat itu lumayan juga penjualan di TikTok, di thrifting itu kebantu juga gitu kan. Nah, seperti itu. Cuma kalau di thrifting mah kemarin ini ya apa namanya, sempet ramai juga nggak boleh jualan thrifting ya? Ya, betul seperti itu. Jadi ya itu kan udah urusan masalah sama pemerintahan ya. Jadi saya nggak bisa ngelanjutin karena maksudnya gini ya, kita kan hidup di negara hukum gitu ya. Jadi saya nggak mau cari masalah lah gitu, karena kan saya jualan pengen cari berkahnya itu ya, betul, berkahnya dan ketenangan gitu kan. Kalau misalkan posisi kayak gitu bisa aja sebenarnya kita lanjutin, cuman jadi posisinya kita kayak kucing-kucingan gitu kan ya sama pemerintah gitu. Saya nggak mau. Nah, dari saat itu saya berhenti jualan itu karena barang susah dan harganya pun lumayan lah, kenaikannya tinggi banget. Nah, di saat itu saya mungkin nggak ada aktivitas sekitar 1 bulan lebihan lah, hampir 2 bulan. Dan di saat itu saya berpikir harus berjualan di bidang apa lagi nih di saat itu. Jadi lari ke sepatu. Nah, pada saat itu ada rekan saya juga yang bermain sepatu dan mulai mencoba menawarkan, dan saya juga tanya-tanya. Saya juga di bagian sepatu ini awam awalnya ya. Saya ada kemauan, ada keinginan belajar juga mengenai tentang sepatu, dan
ya semua berkat ada kemauan bisa lah gitu kan semuanya ya, sampai sekarang berjalan udah sekitar 2 atau 3 bulan lah, alhamdulillah gitu ya, meskipun belum sebesar itulah gitu dan masih ya bisa dibilang masih belajar gitu, insya Allah mudah-mudahan berkah lah gitu kan. Oh, jadi sekarang mah jualan di TikTok aja ya? Ya untuk saat ini paling saya jualan hanya di TikTok aja. Untuk saat ini baru di TikTok aja, insya Allah kedepannya kalau misalkan memang ada rezekinya pengen buka offline store-nya juga. Jadi kalau misalkan ada orang yang dari wilayah kita juga nih yang mau beli, kayak misalkan daerah Sukabumi juga, store-nya di mana, di Sukabumi, bisa langsung datang, lebih enak gitu. Ini juga sebenarnya banyak aja yang datang ke rumah gitu, cuman kan mereka canggung karena posnya ini rumah gitu kan, jadi bukan store lah gitu ya, jadi gitulah gak enaknya tuh, seperti itu. Paling nanti dicantumin ya apa TikToknya kalau kalian mau belanja ya di apa namanya di TikToknya nanti kita cantumin. Ya boleh kalau misalkan mungkin ada yang minat ya, kalau misalkan mau tanya-tanya pengen tahu produk yang kita jual apa aja di Instagram, di TikTok juga boleh, Shopee juga boleh, nanti tinggal di itu aja lah di deskripsinya mungkin ya. Nanti dimasukin. Boleh, siap. Jadi kalau live berapa kali sehari ya? Kalau live yang baru berjalan untuk saat ini di sepatu baru 2 kali sehari itu, dan target itu di 3 kali, karena ya mungkin namanya juga masih istilahnya dengan modal pas-pasan lah awalnya ya, saya tuh bukan istilahnya bukan banyak modal gitu ya, jadi masih ngimbangin gitu untuk ketersediaan stok sama yang udah kejual, karena kan saya jualan di TikTok bisa untuk COD juga, jadi nggak harus langsung pembayaran transfer gitu kan, karena mungkin ngejaga juga untuk kepercayaan lah, biar misalkan orang yang baru nih mau belanja di toko kita, oh percaya nih karena di si A ini mah bisa COD. Nah seperti itu biar ngejaga kepercayaan aja sih. Jadi tertahannya di situ sih dari penjualan karena COD. Jadi harus double sebenarnya kalau misalkan mau jualan online kayak gini untuk segi modal gitu kan. Seperti itu. Sekarang bicara omset nih ya, omset sehari berapa nih keluar barang kan? Kalau misalkan untuk penjualan ya dalam sehari, kalau di standarnya ya, kalau misalkan rata-rata lah dipukul rata 2 kali live itu sekitar 5 atau 6 piece yang keluar. Ya betul, 6 pasang yang keluar. Kalau misalkan maksimalnya kita baru tembus di angka 10 piece pasang yang keluar, karena live-nya juga cuma 2 kali sih. Udah gitu durasi juga nggak pernah lama saya sama live gitu, karena ketersediaan stok size-nya itu yang terbatas, jadi nggak pernah bisa benar-benar maksimal banget gitu. Seperti itu Kak. Berarti 9 PST kalau dirupiahkan berapa juga? 9 piece ya kali aja sih ya, kalau misalkan ini kan kita jual di rate 200.000 ya, paling tinggi juga di 250.000. Oh paling murah 200? Ya paling murah 185.000 tuh ya, ada yang dari yang item pants itu ya 185.000. Paling dikalkulasiin aja kalau misalkan ambil di pukul rata harga 200.000, misalkan ambil lah misalkan 10, paling kotornya di 2 juta. 2 juta sehari Ya 2 juta sehari itu kotor, itu kan berikut modal juga. Seperti itu. Oh untuk jenis sepatunya ini sepatu apa aja ya? Nah kalau untuk sepatu ini kita produknya premium Kak, jadi premium tuh ya mungkin bisa dibilang bukan istilahnya barang asli lah gitu ya, soalnya kalau misalkan barang asli harganya juga sampai jutaan gitu kan ya, kalau ini kan kita jual cuma di 200.000 aja ya. Ini sebetulnya kita jual sepatu untuk solusi yang misalkan buat kelas menengah ke bawah, udah gitu buat harian kayak buat kerja. Jadi kalau misalkan sepatu gini kan nggak bakal terlalu sayang gitu kan ya, beda kalau misalkan sepatu yang kita ori dengan beli harga 3 juta, 4 juta pasti sayang gitu kan. Tapi Seperti itu. premium ya? Kualitasnya dijamin Kakak ini. Super barangnya juga. Kalau mau order nanti kita cantumin Instagramnya di sini ya, di bawah. Boleh langsung aja, kalau misalkan ada yang tertarik juga bisa langsung di ini aja lah ya. Konfirmasi aja. Berarti ini lima masuknya sepatu sport ya? Atau buat olahraga gitu, apa buat sekolah? Beda-beda sih, ada yang buat sekolah, ada yang sneakers juga yang buat running gitu kan. Ini mah segala urusan mungkin masuk ya, bisa buat olahraga, bisa nongkrong, buat sekolah juga masuk gitu ya, bisa semua bidang, bisa semua masuk sih ini model-model kayak gini.
Soalnya enak juga, nyaman. Saya juga nih pakai yang dari SL72 ini nih, enak banget, nyaman buat harian. Harganya berapa? Cuma 225 aja yang kayak gini Jo. Kita jualnya. Oke lah Kak. Paling apa ya? Visi misinya nih buat kedepannya gimana nih Kak? Visi misinya kalau untuk saya pribadi ya, Buat pribadi apa nih? ya mudah-mudahan aja usaha yang saya rintis ini ya yang pertama berkah ya. Kalau misalkan berkah kan makan hasil rezekinya juga nikmat, soalnya dikasih buat keluarga juga gitu kan ya. Amin. Dan yang kedua, tujuan saya pengen ngembangin ini nih penjualan ini. Ini kan sekarang baru di status studio ya untuk penjualan. Insya Allah rencana kedepannya mungkin 1-2 bulan ke depan pengen bikin di 2 studio untuk live-nya itu gitu. Jadi nggak ngandelin di 1 studio aja. Oh, Seperti rencana kedepannya gitu. iya, seperti itu. Insya Allah. Nah kalau buat teman-teman yang mau ide usaha, apa nih pesan-pesannya nih buat teman-teman yang di luar ini nih? Kalau misalkan buat teman-teman, kalau misalkan yang pengen Usaha. belajar usaha, yang pertama ya jangan takut gagal sebelum mencoba ya. Karena saya juga istilahnya belajar dari orang yang udah pada sukses lah gitu ya, kayak Bob Sadino gitu kan. Terus Intinya jangan takut gagal lah. nah itulah tapi kalau misalkan yang namanya kita mencoba memulai bisnis, kegagalan itu pasti kita Pasti ada. pasti ngerasain. Kita jangan kaget. Kalau misalkan halnya kalian takut untuk yang namanya kegagalan, itu mending jangan usaha. Soalnya itu nanti kena mental, masalahnya itu. Jadi kegagalan itu sebagian dari kesuksesan. Nah itu, jadi istilahnya dari kegagalan kita, nanti kita bisa pelajari nih, kenapa kita kok bisa sampai gagal nih, apa yang harus dibenahi untuk kedepannya. Seperti itu sih. Jadi itu sebuah pelajaran. Kalau misalnya kita nggak ngerasain gagal dulu, kita nggak bakal tahu nih prospek kedepannya harus seperti apa, seperti itu. Oke Kak, terima kasih banyak ya buat konten kali ini Kak. Ya, sama-sama Kak. Oke.